saya jadi coach, Pak Peri jadi coach ya. Siap Pak Iwan. Selamat pagi Pak Peri. Gimana kabarnya nih? Selamat pagi Pak Jajon. Alhamdulillah kabar saya baik ini. Pak Jon sendiri bagaimana? Baik? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Ada apa ini Pak Peri ini kok kayaknya dari tadi kayaknya saya dengar dari guru yang lain Pak Peri mencari saya ini. Ada apa ini Pak? Iya Pak, kebetulan saya dari pagi itu mencari Bapak. Saya tanya-tanya kok. Tapi Pak Jon sepertinya masih ada keperluan. Ini loh Pak Jon, ada yang mau saya tanyakan. Sebelumnya Pak Peri ada istilahnya terkait yang akan mau ditanyakan ini pada saat ini ada hal khusus yang Pak Peri akan diskusikan atau difokuskan ini Pak. Iya Pak, sejujurnya ini Pak, saya itu sedikit merasa tegang Pak. Beberapa tantangan pekerjaan itu banyak yang banyak yang membuat saya bingung, kemudian membuat saya ingin mencari solusi Pak. Bagaimana supaya menjadi lebih efektif? Hmm, tentu. Saya akan menghargai kejujuran Pak Ferry. Mari kita jadikanlah pertemuan ini sebagai ruang untuk menjelajahi dan mencari jalan keluar ini Pak Ferry ya. Mencari jalan keluar bersama. Siap. Apakah ada hal yang khusus yang ingin dibahas nih untuk lebih mendalam pada pertemuan ini Pak? Ada Pak, Pak sebenarnya banyak sih Pak unek-unek saya, cuman tapi mungkin nanti Pak di akhir pembicaraan. Siap. Oke. Kita langsung saja ini Pak ya. Apa yang akan Nah, oke Pak, kita siap. cari jalan keluarnya ini ya. Nah, Ya sekarang Pak, siap Pak. dari pertemuan ini apa tujuan yang ingin Pak Peri capai pada hari ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya Pak di depan umum, karena selama ini tuh saya kalau presentasi itu kadang suka bingung Pak, suka gugup, suka ngeblank gitu Pak. Baik. Jadi apa definisi tujuan akhir yang Pak Peri inginkan dari permasalahan yang Pak Peri akan bahas pada pertemuan ini? Iya Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya Pak di depan umum Pak. Saya ingin bisa berpresentasi itu dengan percaya diri, kemudian ingin membuat audiens terkesan dengan presentasi saya Pak. Bagus itu Pak. Nah, sekarang ukuran keberhasilan yang akan Pak Peri inginkan dari presentasi yang akan dilaksanakan Pak Peri dan apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini apa aja, Pak? Yang pertama saya ingin bisa berpresentasi itu dengan lancar Pak, dengan nggak bekak-belekuk gitu Pak, tanpa rasa gugup. Kemudian tentunya saya ingin mendapatkan umpan balik yang positif dari audiens saya. Bagaimana caranya mereka itu tertarik gitu Pak dengan saya ketika presentasi. Oke. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi nih, Pak. Apa yang membuat Pak Peri selama ini merasa kesulitan dalam presentasi? Ada atau tidak, Pak? Ya ada Pak, itu tadi saya itu ketika akan berpresentasi itu biasanya saya itu gugup Pak. Kemudian ya karena saking gugupnya tadi itu saya lupa Pak apa yang akan saya presentasikan itu Pak. Semacam ngeblank gitu Pak. Kalau ya mungkin semacam demam panggung lah Pak. Ya. Coba
Coba Pak Peri ceritakan lebih lanjut terkait perasaan Pak Peri ketika gugup itu muncul itu di dalam presentasi itu seperti apa yang Bapak rasakan? Oh, yang saya rasakan itu sebenarnya banyak Pak. Di antaranya itu saya itu takut kalau tidak bisa memberikan kesan positif gitu Pak pada audiens saya. Itulah yang salah satu hal yang bisa membuat saya gugup. Kemudian saya juga ingin tujuan saya itu ingin menyampaikan sesuatu itu dengan sempurna Pak. Nah, karena saya terbebani itu saya merasa takut tidak sempurna. Jadi akhirnya malah menjadi bumerang pada diri saya akhirnya. Ya, 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 paham, paham, paham. Nah, sekarang bagaimana Pak Peri ini menghadapi situasi tersebut? Ketika Pak Peri gugup itu apa yang akan Pak Peri lakukan itu? Ya, ketika saya gugup itu kemudian itu saya merenung, Pak. Merenung apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan. Kemudian saya menyusun pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai tantangan-tantangan yang saya hadapi, Pak. Setelah itu saya bercerita dengan ya salah satunya dengan Bapak. Setelah saya bercerita itu saya merasa didengar dan didukung gitu. Oke, oke, oke. Berarti ini akan kita bersama-sama ini Pak ya untuk mencarikan jalan keluar terkait mengatasi hambatan yang Pak Peri rasakan istilahnya kan. Apakah Iya. ada hal lain yang ingin Pak Peri tambahkan terkait eh, yang sudah persoalan yang sudah Pak Peri sebutkan tadi? Itu tadi Pak, saya ingin merasa lebih percaya diri Pak ketika saya tampil berpresentasi itu. Kemudian makanya saya mencari Bapak karena saya yakin dengan saya mengikuti bimbingan dengan Bapak saya nanti bisa mencapainya. Baik, baik. Sekarang mari kita rancang rencana aksi. Apa rencana Pak Peri dalam mencapai tujuan presentasi yang akan Pak Peri inginkan ini? Tujuan presentasinya ini. Oh Pak, ya yang pertama saya akan bisa mempersiapkan presentasi itu dengan lebih baik Pak. Mungkin artinya ketika besok presentasi gitu, hari ini saya sudah mulai berlatih lah Pak. Mungkin berlatih presentasi itu bisa saya lakukan di depan cermin, kemudian atau saya meminta kawan saya untuk menonton presentasi saya. Nah, kemudian saya meminta umpan baliknya Pak, apa yang kurang dari diri saya. Oh, bagus itu Pak Peri yang sudah Pak Peri lakukan. Berarti kan, nah di sini adakah prioritas yang Pak Peri miliki dalam rencana aksi Pak Peri ini? Apa prioritasnya? Prioritas saya itu Pak dalam mempersiapkan presentasi dengan baik itu yaitu tadi Pak, saya berlatih presentasi di depan cermin. Kemudian saya akan berusaha lebih memahami dan meningkatkan penguasaan materi saya Pak. Karena dengan saya menguasai materi itu menurut saya akan membantu saya untuk lebih percaya diri dan menghilangkan kegugupan saya Pak. Nah, jadi dari apa yang sudah Pak Ferry lakukan untuk istilahnya berlatih di depan cermin, presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari kawan-kawan atau teman sejawat. Nah, segini apa strategi yang Pak Ferry gunakan untuk mencapai tujuan presentasi dari presentasi yang Pak Ferry lakukan? Ya saya akan berusaha Pak mencari referensi presentasi yang lebih baik. Kemudian mempersiapkan slide-slide presentasinya itu yang lebih menarik. Jadi akan saya buat di Canva atau di mana supaya lebih bagus. Kemudian saya terus berlatih dengan fokus
saya akan melatih intonasi bicara saya, kemudian gerakan tubuh saya, kemudian saya berencana juga itu tadi meminta feedback atau umpan balik dari rekan-rekan tentang apa yang perlu dibenahi dari presentasi saya, Pak. Itu yang sudah Pak Ferry lakukan itu ya udah, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik itu Pak. Rencana aksi yang struktur dan fokus pada detail akan membantu Pak Ferry ini mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Nah, di sini bagaimana Pak Ferry ini melihat tindak lanjut dari rencana ini? Ada nggak ini? Tindak lanjut dari rencana ini ya saya akan lebih berusaha lagi memahami materi, Pak, dan terus berlatih. Ya, baik-baik. Sekarang mari kita masuk ke tahapan berikutnya ini. Apa ini komitmen? Ada nggak komitmen dari Pak Ferry terhadap rencana aksi yang akan Pak Ferry buat atau yang sudah Pak Ferry buat? Iya, Pak. Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Pak. Kemudian saya berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback, Pak, dari teman-teman, Pak. Di sini Pak Ferry ini ada siapa yang akan membantu Pak Ferry dalam membantu Pak Ferry dalam menjaga komitmennya Pak Ferry ini? Ada nggak siapa yang akan membantu Pak Ferry? Ya, menurut saya yang bisa membantu yang jelas teman, Pak. Teman, kemudian mentor saya, kemudian ya termasuk Bapak juga dalam membantu saya berlatih. Kemudian saya percaya, Pak, dengan dukungan-dukungan dari mereka semua akan menjadi pendorong motivasi saya dalam memperbaiki diri. Nah, terkait apa yang akan Pak Ferry rencanakan ini, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan yang akan Pak Ferry lakukan ini? Oh, begini, Pak. Saya akan terus berlatih presentasi, Pak. Kemudian mencari umpan balik. Kemudian itu semua saya gunakan untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya, Pak. Kegiatan ini nggak hanya sementara, Pak, tapi saya akan terus melakukan meminta umpan balik, kemudian saya terus belajar untuk kedepannya supaya saya dapat berkembang dan berkomunikasi secara efektif, Pak, dalam presentasi. Nah, setelah beberapa hal yang kita bahas dari awal hingga akhir ini, apakah masih ada Pak Ferry terkait yang akan kita cari solusi jalan keluarnya, istilah terkait permasalahan-permasalahan dari Pak Ferry? Karena saya ini bentar lagi nih ada kegiatan juga nih di kampus, jadi saya akan segera ke sana ini. Oh, jadi Pak Jojon lagi sibuk ini rupanya ya. Mohon maaf ya Pak Jojon telah mengganggu waktunya. Untuk sementara ini sudah cukup Pak Jon. Terima kasih atas masukan yang telah diberikan ke saya dan hasil yang hari ini telah dicapai akan saya gunakan sebaik-baiknya. Sekali Oke, lagi terima siap. kasih Pak Jon. Oke, siap-siap. Yang penting itu dalam tadi saya ingatkan sedikit istilah terkait eh, yang akan perencanaan yang Pak Ferry buat itu tindak lanjutnya seperti apa, komitmennya seperti apa, itu yang harus dijaga oleh Pak Ferry supaya Pak Ferry ketika melakukan presentasi itu akan lebih apa istilahnya akan lebih yakin ketika Pak Ferry akan presentasi itu akan lebih yakin dan lebih baik lagi. Oke, Iya gitu Pak aja Jon. Pak Ferry. Jadi saya pamitan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.